Jangan lupa untuk subscribe videonya dan klik notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Falana Aisyah. Kali ini aku akan membawakan 20.2, yaitu mencekam. Di sini akan mulai ketegangan ya. Edwin dan Gandhi telah sampai dan melihat kobaran api itu. Edwin terus berlari mendekat dan dihadang segerombol pekerja proyek. "Jangan pak, apinya besar, bahaya." "Tidak, Fiona," Edwin berteriak cukup histeris. "Pak, saya mohon jangan ke sana, sangat berbahaya," kata pekerja proyek itu lagi. "Ada anak dan istriku di sana pak." Edwin semakin tidak terkendali. Kobaran api itu perlahan melahap seluruh badan mobil dan masih mengeluarkan dentuman ledakan. Edwin menangis jadi-jadinya. "Tidak, Fiona," teriakan itu semakin histeris. Gandhi mencoba memapahnya dan menenangkannya, tapi Edwin masih terus meronta. Sampai akhirnya dia terjatuh ke bawah bersujud dengan tangisan yang sangat menyayat. Beberapa menit kemudian, tim dari pemadam kebakaran dan ambulan datang ke lokasi. Edwin terus berharap Fiona masih hidup, walaupun dia tahu kemungkinan itu sangat kecil. Sampai akhirnya ada yang sudah berhasil dievakuasi dan posisi jenazah itu sedang mengandung. Wajahnya tidak bisa dikenali karena hangus, sampai ada dari tim kepolisian menemukan sebuah kalung berinisial P. Edwin menggenggam kalung itu sambil terus-menerus terisak. Edwin berkata kepada jenazah di depannya itu, "Sayang, kenapa kamu melakukan hal ini kepadaku? Kenapa kamu melakukanku secepat ini? Bukan kamu bilang nanti jalan-jalan ke taman bermain setelah wisuda? Aku pasti akan melakukannya. Aku mohon kembali." Edwin terus menangis sambil membayangkan Fiona yang meminta dengan manja kepadanya untuk berjanji mengajaknya ke taman bermain. Keesokan harinya, dokter menyatakan bahwa kemungkinan besar jenazah tersebut adalah Fiona. Edwin semakin merasakan sesak di dadanya mencoba menerima keadaan ini. Tante Marta, Papa Edwin, Dina, dan orang tua Fiona menangis histeris ketika mengetahui Fiona meninggal dunia. Edwin mencoba untuk bisa menenangkan dirinya. Dia masih penasaran siapa dalang dibalik kematian istri dan anaknya itu. Edwin memutuskan untuk menyelidiki tuntas kasus ini, dan di hari itu juga Fiona dimakamkan. Edwin juga membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit karena luka tembak yang mengenai lengan tangan kanannya. Hal itu membuatnya harus beristirahat berhari-hari di rumah sakit. Edwin terus meminta dokter untuk berinya obat penenang yang selalu bisa membuatnya tertidur. Gandhi dan Dina melihat hal itu merasa sangat khawatir karena Edwin jadi bergantung dengan obat penenang. Banyak dokter sudah memperbolehkannya pulang, tapi Edwin menolak untuk pulang. Tante Marta melihat anaknya seperti itu, kondisinya semakin menurun, berangsur-angsur muntah darah lagi, dan akhirnya menyusul Edwin ke rumah sakit. Kata dokter, operasi pengangkatan payudara Tante Marta waktu itu hanya sedikit memperpanjang hidupnya, tapi tidak bisa sepenuhnya sembuh. Tante Marta minta untuk satu kamar dengan anaknya. Edwin melihat kondisi mamanya itu membuatnya kembali merasakan sesak di dadanya. Lagi-lagi Edwin minum obat penenang yang ada di samping tempat tidurnya. "Edwin," Tante Marta memanggilnya lirih. "Dengarkan mama sayang, jadilah pria yang tegar. Ini juga bukan harapan mama jika Fiona pergi meninggalkan kita. Bolehkah mama memelukmu?" kata Tante Marta. Edwin beranjak dari tempat tidurnya dan berbaring di samping mamanya. Raut wajah Edwin begitu suram, matanya sangat abu-abu dan terlihat kantung mata yang membengkak. Tante Marta memeluknya dan membelainya dengan lembut hingga membuatnya merasa nyaman. Setahun sudah berlalu. Edwin sudah kembali ke perusahaan dan Tante Marta sudah 2 bulan yang lalu meninggal dunia. Hanya tertinggal Edwin dan papanya. Mama Fiona juga sudah menjadi bagian dari kehidupan Edwin. Dia merawatnya seperti mama kandungnya sendiri. Edwin berulang kali melihat foto Fiona di meja kerjanya, betapa kejadian itu sangat menyayat hatinya. "Sayang, aku merindukanmu." Hanya sepatah kata itu yang mampu terurai dari mulutnya. Edwin melihat berita hari ini. Berikut adalah deretan kecelakaan paling mengenaskan dan paling mengharukan di tahun lalu. Yang pertama adalah kecelakaan di Jalan Raya W. Terlihat 2 orang wanita berada dalam sebuah mobil yang melaju kencang, kemudian menghindari truk bermuatan yang membuat mereka membanting setir ke arah kiri, membentur pembatas jalan dan juga palang proyek jalan. Mobil itu berhenti setelah menabrak sebuah tiang listrik. Beberapa saat kemudian mobil itu meledak begitu saja.
Sekilas berita itu buat Edwin penasaran. Dia mendekat ke TV dan melihat seperti ada yang keluar dari mobil sebelum itu meledak. Dan tiba-tiba handphonenya berdering. "Halo?" Saut Edwin yang mengangkat teleponnya masih memperhatikan TV. "Kamu harus segera menuju ke kepolisian sekarang. Apakah kamu melihat berita hari ini?" Edwin melihat nama di handphonenya ternyata Gandhi. "Iya, aku melihatnya." "Apa yang terjadi, Gan?" "Aku melihat rekaman itu seperti ada yang keluar dari dalam mobil." "Sudah, jangan banyak tanya. Cepatlah ke sini." Gandhi menutup telepon. Oke guys, terima kasih udah dengerin, udah nonton sampai selesai. Ditunggu ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like, masih ditunggu komennya untuk cerita kakak kelas jahat itu suamiku. Oke, tunggu episode selanjutnya di hari Sabtu dan Minggu. Oke, bye bye.